dan teman-teman lain. Mungkin Ibu Nur mungkin bisa say hi dulu lah sama teman-teman. Apa kabar? Sehat ya? Halo, dari Kelungkung Bali. Halo Ibu. Dari Bali. Ya, mungkin kita mulai saja karena waktu kita sudah menunjukkan jam 9:30. Jadi saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sahabat UMKM. Di sini kita pada hari ini kita akan membawakan materi tentang tips beriklan di Instagram Ads yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Waode Nursalam SENM. Ya, beliau ini sedikit menceritakan tentang jejak langkah beliau. Beliau adalah seorang businessman dan seorang dosen juga yang ada di Sulawesi Utara ya, Bu ya. Iya. Dan ya, betul. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin kita persilakan untuk Ibu Nur bisa memberikan materinya. Oke. Kita nanti tolong disampaikan filmnya ya. Siap, Mbak. Materinya bisa terlihat ya, Mbak? Oke, bisa sih. Saya juga sambil pakai laptop sih, biar agak besar. Karena ini saya zoom-nya pakai handphone. Oh, iya. Kameranya agak jelas soalnya. Siap. Sip. Oke, mungkin waktu dan kesempatan saya kembalikan ke Ibu Nur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memberikan materi atau sharing lah ya, lebih tepatnya saya sharing pengalaman yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya ke teman-teman UMKM dimanapun berada. Oke, materi kali ini adalah tips beriklan yang efektif di Instagram Ads. Oke, sebelumnya perkenalkan profil saya. Saya Waode Nursalam. Saat ini saya berusia 25 tahun dan saya statusnya belum nikah. Saya tadi sudah disampaikan juga sama Mas moderator bahwa saya seorang businesswoman, sama seperti teman-teman juga di UMKM, pelaku UMKM juga. Kemudian saya juga punya kegiatan di salah satu perguruan tinggi di sini, sebagai dosen tepatnya. Pendidikan saya SD-nya lulus 2017, SMP-nya lulus 2010, SMA-nya lulus 2013, S1-nya lulus 2017, dan S2-nya lulus 2019. Jadi baru kemarin ya. Saya juga masih baru, masih banyak belajar juga. Mungkin saya bisa banyak dapat ilmu juga mungkin dari teman-teman di sini yang mungkin lebih duluan makan garam, bahasanya begitu ya. Oke, langsung ke materi ya. Kita langsung ke materi. Next slide. Oh, ini bukan yang baru ya? Oh, maaf Mbak, tunggu. Sorry, karena ada yang ketukar slide-nya. Yang ini. Tunggu. Tunggu ya Mbak ya, ini sebentar di Siap. sana.
Tekan dulu. Kelihatan. Atau Mbak mungkin bisa lanjut dulu. Oke, sana. Lanjut aja nggak apa-apa. Ya. Pakai yang tadi mana sih kayaknya? Coba pakai yang tadi dulu aja. Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa Ya pakai nggak yang bisa tadi. Mbak, soalnya mungkin gangguan jaringan kayaknya. Pakai yang tadi saja. Nanti Ya, saya jelaskan. ini yang tadi juga Mbak. Oh iya sih. Oh gitu. Oke. Sudah ditampilkan belum? Sepertinya belum muncul. Iya. Oh iya. Lanjut aja dulu Mbak. Oke. Baik teman-teman, saya lanjut saja ya. Berkaitan dengan Instagram Ads, mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi apa itu Instagram ya. Apa itu Instagram? Tapi mungkin ada beberapa yang masih asing dengan yang namanya Instagram Ads. Apa sih itu Instagram Ads? Jadi gini teman-teman, Instagram Ads itu adalah platform iklan media sosial atau platform iklan sosial media yang dimiliki oleh Instagram. Ya, itu salah satu platform iklan juga yang punyanya Facebook gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin beriklan di story Instagram ataupun di feed Instagram bisa melalui platform yang namanya Instagram Ads gitu. Oke, sebentar teman-teman, saya pakai ini. Jadi jika teman-teman sudah familiar dengan yang namanya Facebook Ads, itu sebenarnya sudah hampir sama ya. Tahap-tahapannya juga sudah hampir sama karena sejak tahun 2012 Facebook bergabung dengan Instagram, atau lebih tepatnya Instagram dibeli oleh Facebook, maka iklan antara keduanya ini disatukan di bawah manajer atau manajemen Facebook Ads. Jadi sama halnya seperti membuat Facebook Ads, kita juga harus punya halaman Facebook terlebih dahulu sebelum kita membuat yang namanya Instagram Ads. Oke, kalau terlalu cepat, bilang ya, karena saya memang ngomongnya rada cepat. Next. Teman-teman, oke, materinya sudah muncul. Kita tunggu sebentar. Oke, teman-teman. Mengapa kita harus beriklan di Instagram Ads? Itu pertanyaannya. Karena gini, pengguna Instagram di Indonesia terbanyak keempat di dunia, bayangkan. Karena memang Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Kalau tidak salah, ketiga kalau bukan keempat. Jadi, per November 2018, jumlah pengguna Instagram di Indonesia itu mencapai 60 juta pengguna. Ini data tahun 2018. Bayangkan kalau sudah tahun 2020, mungkin penggunanya sudah lebih banyak lagi. Ini data baru 2 tahun yang lalu. Kemudian, pengguna terbanyak itu berasal dari kalangan usia 18 sampai dengan 32 tahun. Artinya ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman di sini punya produk yang target marketnya itu atau target pasarnya itu adalah kalangan milenial, maka sangat tepat sekali teman-teman memilih Instagram sebagai salah satu alternatif untuk berpromosi, untuk mempromosikan produknya secara luas. Oke? Kemudian pengguna Instagram ternyata dari data 2018 itu didominasi oleh kaum pria. Ternyata tidak cuma perempuan yang doyan sosmedan ya, tapi juga dari kalangan pria juga banyak yang suka Instagraman. Bahkan 50,5% pengguna Instagram itu ternyata kaum pria, gitu ya. Salah satu hal yang menarik juga berbicara masalah kaum pria, ketika dulu saya jualan produk yang menyasar
kaum pria, ternyata jualan produk sama konsumen pria itu lebih asik loh. Tidak ribet. Mengambil keputusan untuk membeli itu tidak terlalu panjang. Beda halnya dengan perempuan, banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Kalau misalkan saya beli ini, kayaknya besok saya tidak bisa beli ini. Kalau laki-laki tidak. Dia lebih cepat mengambil keputusan untuk membeli gitu. Itu pengalaman yang pernah saya dapatkan sih. Jadi kalau teman-teman yang produknya target pasarnya untuk kalangan usia anak-anak milenial, memang tepat sekali teman-teman beriklan di Instagram Ads. Terus bagaimana misalkan kita sudah, sekarang sebenarnya sudah banyak juga sih orang yang berjualan di Instagram, hanya saja memang belum menggunakan Instagram Ads. Bahkan tampilan Instagramnya pun sudah dibuat menarik ya, karena memang salah satu yang membuat menarik pembeli atau konsumen itu di sosial media, khususnya Instagram, itu adalah tampilannya, tampilan feed-nya gitu ya. Kalau tampilannya enak dilihat, maka kita selaku konsumen juga betah di situ. Bahkan betah berlama-lama, scroll ke bawah, lihat-lihat produknya apa gitu. Terus bagaimana kalau misalkan kita sudah punya Instagram, terus tampilannya juga sudah bagus, tapi kok yang mengunjungi Instagram kita ataupun followers kita tidak pernah bertambah begitu jumlahnya. Hanya itu saja. Bahkan mungkin kalau sebulan bertambah 10 itu sudah alhamdulillah ya. Terus bagaimana caranya kita punya produk bisa dilihat oleh banyak orang walaupun mereka tidak menjadi followers kita di Instagram. Bahkan orang-orang yang tidak kita kenal bisa melihat produk yang kita punya. Caranya adalah dengan menggunakan Instagram Ads. Mungkin teman-teman pernah lihat, atau mungkin di sini juga sudah pernah ada yang menggunakan Instagram Ads. Kalau teman-teman pernah lihat, ketika teman-teman masuk ke beranda Facebook, misalkan scroll ke bawah, tiba-tiba ada muncul iklan, tulisannya promosi, seperti itu, kemudian ada tombol di situ yang bisa diklik, kemudian ketika kita klik, tombol tersebut mengarahkan kita ke halaman profil, misalkan profil Instagram, atau mungkin ke halaman websitenya si penjual itu, bisa seperti itu. Contohnya juga mungkin teman-teman ketika buka story Instagram, teman-teman ketika selesai buka satu story punya teman kita yang kita follow, terus tiba-tiba setelahnya, sebelum muncul story teman kita yang setelahnya, pasti akan muncul iklan dulu. Biasanya itu iklan yang muncul adalah disesuaikan dengan apa yang sering kita cari. Misalkan kita sering mencari fashion, sesuatu yang berhubungan dengan fashion, misalkan baju muslim gitu, atau hijab begitu misalkan. Maka story yang akan muncul di situ pun akan berkaitan dengan produk-produk yang mirip dengan yang sering kita cari, seperti itu. Itu yang namanya, itu sedikit perkenalan ya, tentang apa itu Instagram Ads, bagaimana cara kerjanya Instagram Ads di Instagram, seperti itu. Oke, jelas ya? Kurang jelas apa gimana? Mbak Nur, materinya sudah tertampil ya? Sudah kelihatan ya, Mbak? Sudah. Oke, ini sebentar dulu, stop di sini ya. Iya. Oke. Jadi ini itu tadi diagram yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa 49% itu adalah perempuan dan 50,5% itu penggunanya adalah dari kalangan pria. Jadi kesempatan buat teman-teman yang mau jualan di Instagram bisa dengan Instagram Ads agar bisa lebih efektif. Next. Lanjut. Lanjut ke cara membuat Instagram Ads. Itu sudah ya? Apa itu Instagram? Oke. Mungkin langsung ke sini saja ya. Sambil saya jelaskan prakteknya, sembari saya jelaskan poin-poinnya ya. Kita langsung saja. Jadi gini teman-teman. Untuk membuat Instagram Ads itu, kita harus punya Instagram dulu.
pertama harus punya Instagram dulu. Instagram tentunya Instagram untuk bisnis kita ya. Kemudian kita juga harus punya Facebook-nya dulu. Kenapa harus punya Facebook? Karena memang Instagram ini berada di bawah Facebook Ads Manager gitu. Jadi teman-teman harus punya Facebook dulu. Tapi saya rasa di sini semua orang sudah punya Facebook ya. Belum ada tidak ada orang yang tidak punya Facebook. Oke. Langkah pertama adalah buka Instagram. Oke, buka aplikasi Instagramnya. Tapi gini, biasanya kalau yang buat Instagram itu biasanya Instagram pribadi ya. Instagram bentuknya seperti akun pribadi gitu. Jadi kalau untuk membuat Instagram Ads, yang perlu teman-teman lakukan adalah harus merubah akun pribadi kita menjadi akun bisnis, gitu ya. Jadi harus merubah akun pribadi kita menjadi akun bisnis. Bagaimana caranya? Mungkin teman-teman yang belum tahu caranya, sekilas ya. Jadi teman-teman, di sini yang slide pertama sebelah kiri itu bentuk akun pribadi kita ya. Nah, itu akun pribadi. Terus untuk merubah akun pribadi ke akun bisnis, maka teman-teman itu harus mengklik tombol 3 yang ada di atas, itu garis 3 itu, diklik yang pojok kanan atas. Setelah diklik, masuk ke pengaturan, di bawah ada tombol pengaturan, pojok kiri bawah, klik pengaturan, nanti setelah klik pengaturan akan muncul akun. Teman-teman klik akun. Setelah klik akun, kemudian akan muncul beralih ke akun profesional. Terus next, beralih ke akun profesional. Ini proses merubah Instagram pribadi ke Instagram bisnis. Next. Oke. Akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik lanjutkan saja. Lanjutkan terus, lanjutkan. Lanjutkan itu sebenarnya ada beberapa penjelasan sih. Penjelasan tentang akun profesional itu seperti apa. Nah, seperti itu. Artinya dengan menggunakan akun profesional kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Walaupun orang tersebut tidak menjadi followers kita, tapi bisa kita jangkau gitu. Oke, next. Karena selain itu juga akan ada tambahan fitur juga di Instagram bisnis. Oke, next. Halo? Halo belum? Next. Yang ini, Mbak? Next. Oke, nah. Itu ya. Masuk ke sini. Tahap-tahapan merubah akun Instagram pribadi menjadi Instagram profesional atau Instagram bisnis. Kemudian teman-teman tinggal pilih kategori. Nah, di situ disesuaikan dengan bisnisnya teman-teman. Kategori bisnisnya teman-teman ini apa? Apakah berkaitan dengan produser, misalkan produser film atau apa? Terus, atau memang teman-teman bergeraknya di bidang produksi, teman-teman punya produk sendiri, berarti teman-teman masukkan produksi dan layanan. Artinya, selain kita produksi, juga kita melayani pembelian secara langsung gitu. Atau misalkan teman-teman mungkin bisnisnya di bidang hukum, silakan dipilih sesuaikan dengan kategorinya masing-masing. Setelah itu, setelah pilih kategori, di sini ada pertanyaan, apakah Anda pelaku bisnis? Tinggal pilih bisnis atau kreator. Jadi kalau memang bisnis, ya pakai bisnis. Kalau memang teman-teman di bidang kreator, silakan klik kreator. Ini sama saja, sama-sama akun bisnis juga. Kemudian next selanjutnya nanti di situ ada tinjauan informasi kontak teman-teman. Oh sorry, sebelumnya belum, masih ke belakang lagi. Balik ke slide tadi. Oke, di situ ada tinjau kontak. Jadi teman-teman bisa memasukkan email di situ. Kalau teman-teman memasukkan email di situ, nanti di profil akunnya akan ada tombol email juga. Terus teman-teman bisa masukkan alamat bisnisnya teman-teman di mana, sehingga ketika ada orang yang berkunjung di Instagram kita, maka akan tahu, oh alamatnya di sini. Jadi bisa langsung dilacak melalui Google Maps.
Bisa. Terus teman-teman masukkan juga nomor ponselnya, mungkin nomor handphone yang bisa dihubungi. Oke. Next. Oke. Nah, ini hubungkan ke Facebook. Jadi, seperti yang tadi saya katakan bahwa Instagram itu memang berhubungan dengan Facebook. Makanya kita ketika merubah akun pribadi ke akun bisnis, maka kita harus menghubungkan ke Facebook dulu. Hubungkan ke Facebook, masukkan Facebooknya teman-teman. Facebook, entah Facebook bisnis atau Facebook pribadi juga boleh, tapi ini kan kita mau buat halaman ya, buat halaman bisnis. Jadi masukkan Facebooknya teman-teman, masukkan password dan emailnya, kemudian klik konfirmasi apakah itu memang Facebook Anda, maka klik lanjutkan. Kalau sudah masuk, baru klik selanjutnya lagi. Udah. Sebenarnya tahapannya simpel sih. Next. Oh ya, mungkin teman-teman di sini yang di rumah, boleh ya kali langsung praktek juga kalau misalkan ada handphone yang lagi nganggur, bisa dipraktekkan gitu. Kalau tidak, mungkin materinya bisa di-share ya. Bisa di-share ke teman-teman, supaya ini bisa menjadi panduan teman-teman untuk membuat Instagram Ads. Oke. Ya. Jadi, sampai hampir ke tahap akhir, buat halaman Facebook Anda. Judul halaman. Jadi, teman-teman silakan membuat judul halaman disesuaikan dengan nama bisnisnya teman-teman. Misalkan teman-teman jualan hijab, gitu ya. Jadi, taruh lokasi hijab apa kayak sesuai dengan brandnya teman-teman. Masukkan brandnya teman-teman gitu. Terus kategori merek produk layanan ini kategorinya sama seperti tahap yang tadi sih. Tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan jenis bisnisnya teman-teman. Terus lanjutkan, oke, klik tanda X di situ. Kemudian ini yang saya kasih panah warna merah ini adalah tampilan Instagram bisnis ya. Tampilan Instagram bisnis seperti itu. Jadi kalau tampilan Instagram pribadi tadi hanya ada satu tombol di bawahnya itu edit profile. Tapi setelah kita rubah menjadi Instagram bisnis, maka tampilannya akan ada tambahan tombol. Seperti misalkan promosi sama insight. Nah, tombol promosi inilah yang bisa kita gunakan untuk mengakses ke Instagram Ads. Terus ada insight. Insight ini untuk melihat aktivitas pengunjung pada status kita gitu ya. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke tahap ketiga, pembuatan Instagram Ads. Sambil kita saya jelaskan langkah-langkahnya, sekaligus nanti ada beberapa poin memang yang harus saya jelaskan di sini ya. Saya sengaja buat screenshotan seperti ini, biar langsung ke prakteknya ya. Oke, slide pertama, ini bentuk tampilan sebuah Instagram bisnis ya. Saya ambil contoh seperti ini, Instagramnya Jemari Digilab. Oke, slide yang kedua ini, ketika teman-teman klik tombol promosi, maka akan muncul seperti slide yang kedua, ya, yang ada di tengah. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih simpelnya lagi, teman-teman tidak perlu klik tombol promosi itu, tapi teman-teman scroll ke bawah, lihat feed-nya, cari postingan Anda yang ingin Anda promosikan. Cari satu postingan Anda yang ingin Anda promosikan gitu. Misalkan contohnya seperti slide yang ketiga. Di sini slide ketiga saya ambil untuk gambar yang akan saya promosikan begitu ya. Di situ ada juga tombol promosi. Jadi pilihannya ada dua. Boleh menggunakan promosi yang di atas tadi, tapi kalau mau simpelnya langsung saja ke slide atau ke gambar yang akan kita promosikan. Gitu. Tapi sebisa mungkin gambarnya ini juga menentukan. Gambar dari segi ukurannya juga harus diperhatikan. Berapa megapiksel, misalkan begitu.
nanti untuk ukuran gambarnya ada saya taruh di akhir materi nanti. Jadi teman-teman juga perlu belajar bagaimana ukuran Instagram yang ukuran postingan Instagram yang baik. Kalau teman-teman juga bisa mendownload beberapa aplikasi yang ada di Play Store, itu ada aplikasi untuk mengedit foto atau gambar untuk tampilan Instagram gitu. Karena memang kenapa saya dititik beratkan pada gambar, karena memang Instagram itu adalah salah satu aplikasi yang memang fokusnya ke gambar ya. Makanya orang-orang kebanyakan OTD gitu kan cari foto buat posting Instagram gitu. Makanya tampilan Instagram itu memang harus betul-betul menarik sehingga pengunjung itu bisa nyaman ketika berkunjung di Instagram kita. Khususnya Instagram bisnis kita. Oke, kita klik promosikan. Nah, setelah kita klik promosikan, next. Nah, akan muncul seperti ini lagi. Seperti ini ya. Hubungkan ke halaman Facebook-nya. Seperti tadi, langkah-langkahnya kurang lebih sama. Silakan teman-teman hubungkan ke halaman Facebook, masukkan email Facebook Anda, Facebook teman-teman, kemudian masukkan password-nya teman-teman. Kemudian klik masuk, login, konfirmasi apakah itu benar-benar Facebook yang Anda miliki, atau yang teman-teman miliki. Terus lanjutkan, next. Nah, ini akan muncul penjelasan seperti ini. Ini teman-teman juga perlu baca sih. Perlu baca ya, ketika ada tampilan seperti ini, memang ini sebenarnya tidak perlu diklik, tinggal teman-teman geser-geser saja. Itu kan digeser dia, digeser. Teman-teman bisa baca di situ keterangannya. Anda dapat mempromosikan postingan kepada orang-orang yang tidak mengikuti Anda dan meningkatkan jangkauan Anda. Artinya gini, seperti sudah yang saya jelaskan tadi, bahwa dengan beriklan di Instagram Ads, orang-orang akan bisa melihat postingan kita walaupun mereka bukan sebagai followers kita ya. Itu hanya sebatas penjelasan. Kemudian ada slide selanjutnya, ini pilih profil Anda. Jadi gini, ada 3 pilihan, profile, situs web, sama direct message. Direct message itu DM ya, kalau Instagram biasanya. Jadi teman-teman tinggal memilih nih, iklannya nanti akan ditampil, ketika orang mengklik iklan tersebut, apakah akan diarahkan ke profil kita, ataukah diarahkan ke situs bisnis kita, atau mungkin diarahkan ke pemesanan langsung, mungkin bertanya langsung melalui DM atau direct message. Teman-teman tinggal pilih. Kalau misalkan teman-teman memilih profile, berarti yang teman-teman harus lakukan adalah mempercantik katalognya, mempercantik tampilan Instagramnya. Jadi Instagram itu akan menjadi katalog bisnis daripada teman-teman. Ini hilang ya slide-nya. Halo? Slide-nya mau udah muncul ya? Hai. Halo. Ini masih di mana sih? Oke. Mas moderator, halo. Terputus ya? Ya, halo. Mas moderatornya lagi gangguan, ada jaringan sedikit Mbak. Kita coba lagi login lagi dia. Ditunggu aja ya. Ya. Oke. Maaf Mbak, gangguan jaringan. Yang ini. Mantap. Tadi sampai mana? Sampai Slide ke-12 kalau nggak salah.
Oke, bisa. Oke, sip. Mantap. Kita lanjut ya. Sorry, kesalahan teknis. Jadi tadi misalkan sampai ke profil. Jadi teman-teman harus mempercantik tampilan profilnya teman-teman. Misalkan supaya orang yang berkunjung juga itu tertarik dan ada kemungkinan dia memfollow profil kita, memfollow Instagram kita, gitu ya. Kemudian situs web Anda. Jadi ada pilihan situs web. Jadi bagi teman-teman yang punya website bisnis, yang punya katalog bisnisnya itu ada di website, bisa langsung diarahkan ke website. Jadi tidak perlu masuk ke profil Instagram kita, tapi langsung ke website yang kita punya gitu. Selain website, yang selanjutnya next. Kenapa lagi? Ke direct message. Yang ketiga direct message, yaitu DM. Jadi ketika orang yang melihat iklan kita, kemudian mengklik iklan kita, maka iklan tersebut akan diarahkan ke direct message, ke DM-nya. Entah mungkin orang itu akan bertanya apakah stoknya masih tersedia, ataukah mungkin produknya stoknya ada berapa, atau harganya mungkin berapa, begitu. Oke, sebentar ya, ada sedikit, sorry. Oke, sorry, sebentar. Sedikit. Oke, sorry. Sorry ada gangguan. Oke, masuk ke direct message tadi ya. Lanjut. Jadi di sini ada tombol pilihan. Bukan ini. Halo. Ya, next. Ya, apa ini jangan. Yang ini ya, Mbak? Yang sebelumnya kali ya. Sebelumnya. Satu slide sebelumnya. Yang ini? Sebelumnya lagi. Oke, sip. Itu ada direct message ya, yang tadi terakhir. Terus setelah itu kita tinggal pilih apakah mau ke profile, ataukah situs web, ataukah pesan direct. Nah, teman-teman tinggal pilih salah satu. Kalau di sini saya pilihnya profile ya, supaya orang yang berkunjung itu langsung mengunjungi profile kita, dan mungkin sekaligus dia mau follow kita, sehingga followers kita juga bisa ikut bertambah. Tapi kalau di website belum tentu followers kita bisa bertambah ya, karena memang sasaran kita adalah untuk website. Kemudian pilih, setelah kita klik next tanda panah yang ada di atas, kemudian pilih pemirsa, artinya kita memilih orang mana saja yang akan kita targetkan. Jadi jangan memilih secara umum, secara keseluruhan, tapi bentuk spesifikasi. Jadi sesuaikan dengan produk kita. Kalau misalkan produk kita itu produk untuk khusus perempuan misalkan, jangan diratakan semuanya. Jadi dikhususkan untuk perempuan. Gitu ya. Nanti spesifikasinya nanti kita lihat sebentar. Oke, klik buat milik Anda sendiri. Kalau memang sudah ada kita buat, bisa klik. Misalkan sini ada tombol sepatu lari ya, bisa kita klik. Ini sudah saya setting sebelumnya. Karena ini kita baru mau buat, jadi kita buat milik Anda sendiri. Klik milik Anda sendiri, terus next. Nah, di sini kita buat pemirsa. Pemirsa itu atau audiens kita ya. Orang yang akan melihat postingan kita di Instagram atau di Instagram Ads.
Ya, pemirsanya ya. Di sini ada nama pemirsa, lokasi pemirsa, minat pemirsa, usia pemirsa itu ada yang berapa saja disesuaikan. Nama pemirsanya ini bebas, teman-teman tinggal buat saja. Di sini saya coba buat desain ya. Desain bebas, teman-teman. Terus masuk ke lokasi. Lokasi ini ada dua, wilayah atau lokal. Kalau wilayah di sini, teman-teman bisa pilih ini, lebih ke kota ya. Teman-teman misalkan target pasarnya itu ada di kota mana. Untuk menentukan target pasar berdasarkan kota atau wilayah, teman-teman bisa melakukan riset di beberapa situs sih. Misalkan Google Trend ya, bisa. Teman-teman bisa meriset di sana bahwa produk kita ini peminatnya kebanyakan ada di mana, gitu ya. Misalkan produk kita ini peminatnya itu kebanyakan ada di sini, saya kasih contoh ada di Kendari. Contoh ada peminatnya kebanyakan ada di Kendari, kemudian ada di Bau-Bau misalkan. Jadi saya pilih dua kota ini untuk wilayah yang saya targetkan. Gitu ya. Bisa teman-teman menambah lebih banyak juga tidak jadi masalah. Atau yang kedua selain wilayah mungkin lokal ya. Lokal ini artinya orang berada di sekitaran kita. Tergantung teman-teman memilih radius berapa kilometer. Jadi semakin besar radius yang kita buat, maka semakin besar pula orang yang akan menjangkau atau melihat iklan kita ya, gitu. Oke, next, selain wilayah, ini bisa digeser ya, tombol biru tadi bisa digeser, disesuaikan. 10 km ke 20 km ke 1 km kah, terserah. Oke, selanjutnya minat. Tadi ada minat ya, setelah lokasi, minat. Nah, kenapa minat? Sama seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sebisa mungkin kita beriklan atau mempromosikan ini menyasar orang-orang yang memang sedang mencari produk kita. Jadi begini, kalau kita sering, misalkan ini saya sesuaikan ya, dengan contohnya, desain ya, kaitan dengan desain grafis. Jadi kemungkinan orang itu di Instagram akan mencari jasa desain grafis, jasa desain Photoshop misalkan, jasa desain Corel gitu. Ini teman-teman bisa masukkan kira-kira apa yang akan orang cari di situ, yang berhubungan dengan produk atau layanan kita, gitu ya. Nah, di sini saya coba pilih, karena ini akun saya desain, maka saya pilih minatnya itu desain grafis, terus desain pembelajaran. Mungkin ada orang yang mau kursus, misalkan kursus desain juga bisa lewat, bisa di akun ini, misalkan gitu. Rancangan industrial, mungkin orang-orang yang suka mencari desain rumah atau apalah. Pemasaran digital, jadi orang juga mungkin yang sedang mencari jasa pemasaran digital gitu, bagaimana caranya kita berbisnis digital. Ini kebetulan akun ini memang dirancang untuk bisnis selain pemasaran digital juga ada desain grafis gitu ya. Tergantung, sesuaikan dengan produknya teman-teman. Kalau memang teman-teman jualannya keripik, jualan sambal, jualan apa saja, tinggal disesuaikan minatnya, mungkin makanan khas Indonesia atau kuliner. Karena kebanyakan orang itu, khususnya anak-anak milenial itu memang mencari makanan itu di Instagram, gitu. Jadi ketika mereka yang hobinya cari makan di Instagram, maka iklan yang akan muncul di story ataupun di berandanya mereka adalah iklan-iklan yang berhubungan dengan makanan. Nah, siapa tahu salah satu adalah iklan dari produknya teman-teman, gitu. Selanjutnya, setelah selesai minatnya apa, klik usia dan jenis kelamin. Jadi ini juga disesuaikan. Jadi produk teman-teman itu sebenarnya menyasar usia berapa saja. Apakah orang tua, apakah anak muda, apakah yang
sebentar. Halo? Sorry, ada sedikit gangguan. Ini Halo. partai. Oke, usia dan jenis kelamin ini juga menentukan. Sebenarnya tidak jadi masalah sih kalau misalkan teman-teman memilih laki-laki dan perempuan di jenis kelaminnya ya. Tapi lebih baik lagi, lebih spesifik. Karena supaya Instagram dari pihak Instagram itu lebih fokus memberikan iklan ini ke orang-orang yang memang sedang mencari gitu. Walaupun memang sebenarnya untuk memperluas pangsa pasar, untuk memperluas promosi juga kita boleh pemilih semuanya, tapi tergantung budget kita banyak apa tidak gitu kan. Karena ini kan iklannya berbayar, jadi budget juga sangat menentukan. Khususnya kan buat UMKM ya. Kalau buat iklan berbayar tuh kadang masih mikir. Tapi begini, memang kita perlu mikir ya untuk mengeluarkan biaya, tapi salah satu alternatif memang kalau produk kita berhubungan dengan orang-orang yang hobinya Instagraman, memang tepat kita harus beriklan berbayar. Kita harus mau berkorban kalau kita mau mendapatkan yang lebih. Gitu. Usia, di sini saya pilih usia 18 sampai 48 tahun. Kalau desain sih 18 kayaknya agak kurang ya. Ini mungkin bisa saya naikkan ke usia 20 tahun sampai 48 tahun. Karena orang-orang yang suka desain itu kebanyakan orang-orang yang sudah berumur ya. Kalau anak-anak itu kadang masih nggak mungkin. Jarang lah. Apalagi pelaku bisnis ya, karena ini kan memang salah satu targetnya adalah pelaku-pelaku bisnis juga. Jadi sebisa mungkin yang biasa berbisnis itu adalah mereka-mereka yang usianya mungkin sudah 20 tahunan secara umum ya, sampai dengan 40-an lah. Gitu. Next. Halo. Oke. Mana tadi? Next. Lanjut ya, klik lanjut. Terus ada, nah setelah selesai yang 4 tahap tadi, mulai dari nama desain, lokasinya di mana, minatnya apa saja, usianya berapa saja yang kita targetkan, maka akan muncul seperti ini, yang di sebelah kiri. Ini artinya sudah jadi ya. Tinggal kita klik centang yang di pojok kanan atas. Setelah sudah selesai, kita kita lihat ya, apakah kita mau pilih yang desain atau sepatu lari. Ini kan sepatu lari template yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan sepatu lari saya klik, ya bentuknya akan seperti ini juga. Ada di dalamnya ada nama, kemudian nama pengguna, kemudian akan ada lokasinya juga, terus ada minatnya dan ada usianya juga. Tapi karena memang tadi kita buat milik Anda sendiri, karena kita buat baru, maka kita klik ini yang ada tombol birunya nih, sudah saya klik tombol biru. Kemudian klik next lagi di arah panah yang sebelah kanan, pojok kanan atas. Maka akan muncul seperti ini. 200, anggaran dan durasi. Nah, di sini anggarannya disesuaikan dengan budgetnya teman-teman. Teman-teman punya anggaran berapa, mau berapa, ini bisa dimulai 10.000 ya. Yang 10.000 pun bisa. Durasinya tergantung berapa hari. Teman-teman tinggal pilih. Tapi sebisa mungkin kalau mau beriklan itu paling tidak minimal 3 hari. Minimal 3 hari supaya hari-hari berikutnya supaya Instagram juga bisa bekerja lebih efektif gitu. Anggarannya disesuaikan. Di sini anggarannya saya pakai 50.000. Kok 50.000? Ini 50.000. Oh, materi. Oke. Oh ya, ini materinya 50.000 per hari. Jadi saya targetkan satu hari itu menghabiskan budget 50.000, kemudian dengan durasi 4 hari. Jadi dikalikan 4 hari dikali 50.000 artinya sebanyak 200.000 untuk ditampilkan selama 4 hari. Jadi iklan kita kalau sudah 5 hari, otomatis tidak akan tampil lagi. Kalau misalkan teman-teman mau beriklan lagi, maka silakan buat yang baru lagi, bayar baru lagi. Oke, next.
Setelah sudah selesai kita memilih durasi dan budgetnya, maka kita akan dimasukkan ke halaman sini. Halaman sebelah kiri, di situ ada yang saya lingkari warna merah, di situ ada tulisan bahwa lihat contoh promosi. Jadi sebelum teman-teman membayar atau deposit, membayar iklan, teman-teman diperlihatkan dulu tuh. Kalau misalkan di beranda tampilannya nanti seperti apa. Nah, kalau di beranda tampilannya seperti ini, yang di pojok, yang di ujung kanan, paling kanan ya. Ini, jadi di sini ada tulisan seperti ini. Ada tombol kunjungi profil Instagram. Profil Instagram ya, warna biru di bawah. Itu teman-teman kalau hanya sebatas dilihat, tidak diklik, berarti tidak akan diarahkan ke profil. Tapi kalau misalkan ini diklik, ya kunjungi profil Instagram, itu berarti orang akan langsung diarahkan ke profil kita, sehingga dia bisa melihat produk kita lebih banyak lagi, dan juga mungkin kalau dia tertarik melihat produk kita bagus, menarik, dia bisa langsung memfollow Instagram kita, sehingga ketika ada promosi baru, dia bisa melihat gitu. Apalagi kita buat story mungkin, dia bisa lihat ya. Gitu. Kemudian gambarnya juga harus menarik. Memang tadi penting gambarnya itu memang harus menarik. Oke, next. Oke, nah kalau di story ini bentuknya seperti ini. Diperlihatkan dulu ya. Jadi tadi ada semacam captionnya di bawah. Jadi jangan lupa tag teman-teman UMKM misalkan untuk menikmati promo free design saat grand launching misalkan begitu. Jadi teman-teman tinggal swipe up saja ke atas. Swipe up, setelah teman-teman swipe up, maka akan diarahkan ke profile Instagram kita, sama seperti tadi. Kalau kita pakainya halaman website, maka kita akan diarahkan ke website. Sebentar ya. Terus selanjutnya, oke. Sebentar ya teman-teman, sorry, kebetulan saya dekat pintu, jadi sorry. Kebetulan saya dekat pintu karena listrik lagi bermasalah, jadi saya cari pencahayaan. Listrik lagi padam. Oke, next. Ini ya. Sebelumnya. Balik dulu, sorry. Balik yang tadi. Oke, ini yang di tengah. Kalau ini di penjelajahan sih biasanya. Kalau ada tombol, ada semacam penjelajahan Instagram itu sama sebenarnya kayak itu ya. Sama seperti apa sih feed Instagram, apa sih, beranda sama. Terus slide yang ketiga, pembayaran. Jadi ini ada tombol yang saya lingkari. Disinilah kita mulai transaksi untuk pembuatan Instagram Ads. Ya. Kita klik. Setelah yang tadi ini kita kembali. Terus kita klik pembayaran. Kita klik pembayaran, maka akan muncul seperti ini. Next. Halo. Oke. Nah, tadi budgetnya kita adalah 200.000 ya, karena 4 hari. Tinggal teman-teman masukkan. Nah, kemudian teman-teman pilih metode pembayarannya. Teman-teman bisa secara debit atau kredit, terus bisa juga melalui bank, transfer bank. Jadi gini, teman-teman, yang perlu teman-teman tahu ya, sebenarnya dulu itu Instagram belum ada fitur untuk pembayaran transfer, tapi alhamdulillahnya saat ini sudah ada fitur pembayaran transfer. Jadi kalau dulu itu kita beriklan di Instagram Ads, itu kita harus depositnya melalui Facebook Ads Manager dulu. Kita harus ke Facebook dulu, deposit dulu di sana, terus nanti kita buat Instagram Ads, baru kita bayar dengan saldo yang sudah ada di sana gitu.
Tapi karena sekarang Instagram sudah berinovasi, menambah fitur, jadi kita sudah bisa transfer langsung. Jadi transfernya ke bank. Ini bank transfer, tombol kedua ya. Kemudian ini bisa juga ini kredit iklan Facebook. Kredit iklan Facebook ini maksudnya kita bisa membayar dengan saldo kita yang ada di Facebook Ads Manager. Jadi mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah pernah belajar Facebook Ads, mungkin pasti tahu. Tapi sekarang, walaupun kita belum belajar Facebook Ads, tapi sudah bisa kita melakukan iklan di Instagram langsung lewat Instagram, dan pembayarannya pun langsung lewat transfer. Karena kebanyakan orang-orang itu kesulitan untuk membayar di Instagram Ads itu, malas beriklan di Instagram Ads itu karena pembayarannya harus pakai debit atau kredit. Itu kan agak ribet ya, apalagi buat mereka yang tidak punya kartu kredit gitu atau kartu debitnya. Terus kita pilih tambahkan dana. Oke, setelah kita klik tambahkan dana, maka pesanan kita telah dipesan ya, pesanan Anda telah dipesan. Ini biasanya kita setelah kita klik tambahkan dana ini, kita dikasih waktu 1 minggu. Jadi kemarin ini saya buat tanggal berapa ya? 26 kalau nggak salah. Jadi saya dikasih waktu sampai tanggal 1 November 2020 untuk mentransfer. Jadi batas transfernya itu sampai 1 minggu. Jadi walaupun teman-teman mau beriklannya sekarang, tapi transfernya dikasih waktu sampai 1 minggu. Ya, tapi ya 1 minggu. Oke, ini di sini yang saya lingkari warna merah ini adalah nomor rekening yang harus kita transfer. Jadi nomor rekening ini setiap akun, setiap kali kita buat iklan itu nomor rekeningnya berbeda-beda. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan transfer atau deposit itu melalui nomor rekening yang dulu pernah kita gunakan. Itu jangan ya, karena itu kemungkinan besar tidak masuk. Bukan kemungkinan besar, pasti tidak masuk, karena bukan lagi itu yang kita gunakan sekarang. Atau mungkin bisa jadi nomor itu sudah digunakan orang lain, maka akan masuk ke depositnya orang lain gitu. Jadi setiap kali transaksi nomornya akan berbeda. Langkah-langkahnya di sini ya, ini sebagai langkah. Kalau misalkan transfer bank itu caranya seperti apa, itu transfer bank itu ya sama sih seperti mentransfer pada umumnya. Oke. Ini sih, ini hanya sebatas penjelasan itu ya. Oke. Terus next, terakhir, ini caranya. Ini sambungan yang tadi ya, ini langkah-langkah untuk transfer. Itu penting. Nanti teman-teman kalau memang sudah mau praktek langsung, sudah mau beriklan di Instagram Ads, teman-teman bisa lihat langsung langkah-langkahnya seperti apa gitu. Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman sudah transfer ke nomor rekening yang tadi, itu secara otomatis belum ya, akan ditinjau dulu oleh Instagram apakah iklan kita itu layak untuk ditayangkan atau tidak. Kalau memang layak untuk ditayangkan, maka secara otomatis saldo yang kita transferkan tadi akan masuk ke akun kita, kemudian iklan kita akan langsung ditampilkan oleh Instagram, entah itu di story ataupun di beranda Instagram. Oke, next. Jadi teman-teman, memang ada beberapa tips beriklan di Instagram Ads. Itu memang teman-teman harus membuat target yang spesifik. Targetnya harus spesifik ya. Seperti yang tadi, tempatnya di mana, siapa saja, apakah dia perempuan atau laki-laki, ataukah usianya berapa itu. Kemudian maksimalkan Instagram carousel. Ini maksudnya, sekarang kan ada fitur Instagram tuh yang sekali posting, kita bisa posting beberapa foto, ya, beberapa video. Tapi sebaiknya kalau misalkan kita mau posting video, itu durasinya jangan terlalu lama. Karena kalau lama itu juga membosankan. Ya. Paling tidak sebenarnya idealnya untuk Instagram itu 15 detik paling tidak ya. Kita buat seefektif mungkin 15 detik iklan.
Kemudian visual adalah kunci. Visual itu gambar ya. Maksudnya foto atau gambar yang kita tampilkan itu adalah gambar yang memang betul-betul menarik sehingga membuat orang tertarik untuk berkunjung ke profil kita dan kemudian akan membeli produk kita gitu. Buat iklan yang natural. Oke, iklan yang natural artinya iklan yang jangan terlalu terbelit-belit, jangan terlalu banyak warna yang terlalu ramai sehingga orang nyaman melihat. Itu sih. Oke, next. Untuk ukuran gambar Instagram itu beda-beda ya. Kalau feed itu berapa kali berapa, kalau story itu berapa, gitu sih. Tapi ini, kalau soal ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini sebenarnya hanya sebatas format saja sih. Oke, next. Lanjut. Ini format gambar ya. Supaya, oh ya, mungkin penting juga sih. Misalkan teman-teman buat gambarnya itu untuk iklan itu kita buatnya di aplikasi lain ya, bukan di aplikasi handphone. Yang mungkin kalau di handphone itu memang sudah ada format khusus untuk Instagram misalkan. Kalau misalkan kita buat kayak di Corel misalkan, jadi ukurannya kita sesuaikan. Instagram itu untuk story, untuk feed itu ukurannya berapa supaya kita tidak salah. Ketika kita salah ukuran, maka kemungkinan besar ketika kita posting maka bisa jadi foto itu akan terpotong gitu ya kalau tidak pas ukurannya. Jadi kita sesuaikan. Sebelum kita mendesain gambar, sebaiknya kita tahu dulu ukurannya berapa kali berapa supaya tidak salah. Jadi menyesuaikan dengan ukuran feed Instagram. Feed Instagram itu maksudnya galeri Instagram. Ukuran foto yang harus diposting di Instagram. Beda halnya dengan Facebook ya. Kalau Facebook kan dia tidak ada batasan ukurannya berapa. Kalau Instagram memang dia ada format khusus. Kalau kebesaran, kadang nanti menyesuaikan di feed-nya. Oke. Kesimpulannya adalah menguasai cara beriklan Instagram sudah menjadi keharusan bagi sebagian besar pemilik bisnis karena aktifnya pengguna di sosial media tersebut. Banyak influencer dan figur publik yang aktif menggunakan Instagram menjadikan sosial media semakin ramai. Jadi ini peluang buat teman-teman, ditambah di era pandemi saat ini banyak orang yang suka belanja lewat sosial media. Dan siapa sih sekarang yang tidak suka bersosmedan, apalagi mereka kalangan milenial, itu sangat nyaman sekali ketika nongkrong di Instagram berjam-jam, itu tidak terasa. Saya pribadi kalau sudah nongkrong di Instagram itu kalau tidak ada kegiatan, maka saya bisa 1 jam, 2 jam, saya hanya lihat-lihat story, lihat info-info apa yang baru gitu. Oke, mungkin sekian materi dari saya kali ya. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi saja sama teman-teman. Ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, atau mau sharing juga boleh, silakan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Audenur Salam yang telah memaparkan materinya yang sangat detail tadi. Jadi kita melangkah ke sesi selanjutnya yaitu pertanyaan. Jadi teman-teman UMKM yang ingin bertanya silahkan bisa masuk di kolom komentar atau langsung bisa bertanya langsung. Jadi kita buka pertanyaan. Untuk sesi pertama ada 3 pertanyaan. Jadi silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Bisa di kolom komentar, bisa juga langsung bertanya. Oke, Herlina Dumai. Di sini ada pertanyaan. Jadi ini sesinya langsung dijawab Bu atau kita kumpulkan dulu? Kumpul 3 kali. Jadi Boleh sih. Oke. Yang di sini. Ini ada dari Ibu Herlina Dumai. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah mengikuti pelatihan Go Digital dan akun WA lagi dan FB. Sudah beralih ke akun bisnis dan dapat hadiah untuk beberapa hari dengan jumlah saldo. Sudah saya coba mengiklankan dan promosikan. Pertanyaannya, apakah untuk pengiklanan atau promosikan produk kita di IG atau FB akan berbayar terus selama saat kita akan promosikan, Mbak?
Bisa Oke, dengar saya Pak? Bisa jelas? langsung dijawab saja ya, biar nggak lupa, biar saya nggak Iya, catat lagi. mungkin bisa langsung dijawab ya. Iya. Jadi jawaban pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau ibu siapa tadi? Ibu Erlina dari Dumai. Ibu Herlina di Dumai, oke. Ibu Herlina jadi gini, kalau ibu sudah deposit, sudah transfer, sudah melakukan pembayaran, tinggal lihat ibu. Tadi pengaturannya bagaimana? Ibu mengaturnya itu sampai berapa hari, gitu kan? Jadi disesuaikan. Ini depositnya lewat apa nih? Lewat Instagram atau lewat Facebook Ads? Sorry, saya tanya dulu, itu depositnya gimana itu? Lewat Instagram atau Facebook Ads? Kalau misalkan lewat Instagram, secara otomatis berarti Ibu Herlina tadi sudah menentukan waktunya berapa. Waktunya itu berapa hari, kemudian budgetnya untuk berapa hari itu berapa ratus ribu misalkan. Kalau misalkan per harinya dia targetkan 50.000, berarti kalau misalkan dia buatnya 4 hari, berarti budgetnya 200.000. Jadi selama 4 hari, uang itu akan terus berjalan sampai ketika sudah 4 hari dan uangnya habis dan iklan pun akan berhenti begitu. Itu sih. Jadi iklan itu akan tetap tayang ketika saldo dan waktunya yang sudah disetting di awal gitu. Jadi sebenarnya kalau mau beriklan itu memang paling penting adalah kita menyeting penggunaannya berapa ribu per hari, berapa puluh ribu per hari atau berapa ratus ribu. Kalau misalkan banyak uangnya berapa juta atau mungkin berapa ratus juta per hari, tidak jadi masalah, tidak ada batasan selagi teman-teman menyesuaikan dengan kondisi budgetnya masing-masing gitu. Itu sih. Oke, bagaimana Ibu Herlina Dumai? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah. Iya. Ya, makasih. Makasih, Kak. Jadi mungkin masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman UMKM lain. Kalau bisa masuk di kolom komentar atau langsung bertanya. Halo, maaf ya, jaringan juga agak lelet. Oke. Siap. Oke. Oke, teman-teman, sobat UMKM, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Halo. Halo. Aduh, jelek jaringan kuliah. Aku ke situ aja. Itu kayaknya ada di itu deh, ada pertanyaan di mana? Chat kali ya? Iya, maaf di sini jaringannya agak lelet ya Mbak Pemateri, jadi nggak terlihat. Halo? Iya maaf, jadi jaringan di sebelah agak lelet, jadi saya pindah ke sini Mbak. Siap. Oke, saya lanjut. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Mirna dari Pekanbaru. Di sini saya menjual produk herbal. Sudah mencoba iklan di IG namun selalu ditolak. Apakah ada tips dan trik khusus agar lolos verifikasi tidak ditolak di IG Ads? Apakah ada kata-kata yang tidak boleh dicantumkan saat melakukan iklan lebih spesifik untuk produk herbal? Oke. Ini langsung bisa dijawab. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi sering ada masalah ketika beriklan, baik itu di Facebook Ads ataupun Instagram Ads, ketika kita mempromosikan produk itu dan itu ditolak, rasanya itu sakitnya tuh di sini gitu ya. Apanya sih yang salah? Jadi gini, makanya tadi saya bilang, setelah kita transfer itu tidak secara otomatis Instagram akan mengiklankan produk kita, tapi ditinjau dulu apakah sudah sesuai dengan
persyaratan yang sudah dibuat oleh Facebook ataupun Instagram. Contohnya mungkin dari segi captionnya. Mungkin captionnya itu menampilkan tulisan atau kata-kata yang memang dilarang secara umum ya, di baik sosial media ataupun di digital secara umum. Seperti kata-kata yang, mohon maaf, mungkin biasanya produk herbal itu untuk apa ya? Bahasanya apa ya? Lebih ke kebutuhan pria gitulah ya, pria dewasa gitu misalkan. Tapi di situ diucapkan mungkin secara gamblang. Atau mungkin ada kata-kata lain yang memang ya itulah yang tidak diperbolehkan, atau sesuatu yang mengandung sara atau rasis gitu ya, itu tidak boleh dicantumkan. Kemudian dari segi tampilan gambarnya sebenarnya tinggal disesuaikan saja ukurannya. Tapi biasanya yang menjadi pengaruh itu ada kata-kata tertentu yang memang tidak bisa ditampilkan. Jadi kalau pengen ditampilkan kembali, maka silakan diedit captionnya, dibuat simpel saja, jangan terlalu jangan terlalu banyak. Dan itu kalau herbal biasanya sih dia lebih ke itu ya, tidak perlu menyebutkan khasiatnya dulu di iklan. Nanti teman-teman bisa sebutkan khasiatnya itu di postingan yang lain, tapi jangan di postingan yang ada di yang kita iklankan itu. Oh ya, sama satu lagi, biasanya memang produk herbal itu di Instagram atau sosial media suka ditolak. Khususnya juga kalau di era pandemi saat ini, ada memang beberapa produk yang tidak diizinkan dijual secara online, baik di Facebook maupun Instagram. Contohnya seperti hand sanitizer. Kalau misalkan teman-teman jual hand sanitizer, itu kadang memang ditolak. Walaupun produknya bukan hand sanitizer, tapi mirip bentuknya, itu kesulitan. Saya juga dulu pernah. Produk saya herbal, saya posting itu bukan hand sanitizer, dan itu mungkin karena fotonya mirip hand sanitizer, warnanya bening juga, dan itu ditolak. Gitu. Jadi selain foto menentukan gambar ya, terus juga mungkin teman-teman bisa mencari, browsing ya di Google, maksudnya produk apa saja yang tidak diperbolehkan untuk diiklankan di Instagram, kemudian kata-kata apa saja yang tidak diperbolehkan, sehingga ketika teman-teman buat caption dan juga gambar itu sudah tepat begitu. Mungkin begitu sih, karena memang kalau herbal itu dia agak sensitif, khususnya tambahan sedikit, khususnya buat produk yang mengklaim bahwa ini dapat menyembuhkan, itu biasanya tidak diperbolehkan. Jadi jangan sampai ada kata mengklaim dapat menyembuhkan penyakit ini, itu pasti ditolak. Gitu. Itu sih. Terima kasih. Mungkin jelas atau gimana? Halo? Halo. Oke. Itu jawabannya sih. Ya, memang kalau beriklan di Instagram. Bagaimana Ibu Mirna? Oh, katanya sudah, terima kasih di sini. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Eko Situbondo. Sini beliau mengatakan, saya mau tanya Kak, atau lebih tepatnya mau memastikan aja kalau posting gambar di IG itu fotonya emang kecil ya. Jadi harus menggunakan aplikasi lain atau cara lain, seperti harus diedit dulu di Corel atau Photoshop, agar ukuran sesuai dengan yang kita kehendaki. Adakah cara yang lebih simpel, Kak? Mohon petunjuknya, terima kasih. Oke. Kalau mau cara yang lebih simpel, teman-teman bisa pakai aplikasi Canva, bisa di-download di aplikasi di Play Store. Itu kalau di Canva itu dia sudah ada formatnya, jadi teman-teman tinggal pilih, ini bentuknya poster atau untuk Instagram, itu biasanya sudah ada. Jadi selain desain gambarnya juga yang bagus, yang sudah didesain oleh desainer profesional, dan dia termasuk simpel sih menurut saya, sangat simpel sekali, karena ketika kita posting memang sudah menyesuaikan dengan gambar yang
inginkan oleh Instagram gitu. Itu aplikasinya namanya aplikasi Canva, teman-teman bisa download. Di sana ada template-nya, teman-teman bisa mengedit berbagai macam bentuk foto, gambar dengan menggunakan template yang disediakan oleh aplikasi Canva. Itu tulisannya Canva, ada di Play Store tuh. Bisa teman-teman pakai itu. Itu sih. Oke. Ya, bagaimana Pak Eko Situbondo? Mungkin sudah jelas ya dari pemaparan jawaban dari pemateri terkait pertanyaan Anda. Begini, Mas, kalau Iya. Canva itu kan, jadi dia nggak bisa, jadi harus ngikut apa desainnya si Canva toh. Jadi Iya. kalau misalkan saya kan jual kopi nih. Nah, Iya. kopi saya itu mau di foto, terus backgroundnya itu semacam kayak sawah atau apa gitu loh. Nah, kalau misalkan kita ngikutin Canva, itu kan harus ngikutin istilahnya harus ngikutin Canva desainnya gitu loh. Oke, bisa langsung kita edit sendiri, tapi ya tadi lihat dulu browsing atau tadi sudah ada itu, tinggal sesuaikan ukuran Instagram itu berapa, supaya nanti ketika kita posting itu tidak terpotong lagi, itu takutnya begitu. Kadang kita sudah desain bagus-bagus tuh, tapi ternyata ketika kita post malah justru kepotong. Akan jatuhnya sayang kan begitu. Jadi tinggal disesuaikan, bisa di crop juga mungkin, tapi tergantung kembali ke fotonya lagi. Kembali ke desain fotonya. Makanya untuk foto produk itu kita butuh juga teknik foto produk, teknik fotografi ya. Jadi ketika kita foto produk itu sebisa mungkin kita tahu tekniknya. Sehingga ketika misalkan masih membutuhkan editan, jadi kita foto mungkin bisa agak lebih jauh sedikit supaya ketika kita crop fotonya bisa dapat semua gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa browsing juga di YouTube, banyak teknik foto produk gitu, atau cara membuat foto yang pas untuk Instagram gitu. Bisa teman-teman searching, browsing di Google atau di YouTube bisa. Sekarang kan sudah lengkap kalau mau cari yang begitu-gitu. Gitu sih. Ya, bagaimana Peko? Masih. Oke, mantap ya. Oke. Untuk sesi pertama 3 pertanyaan kita sudah, jadi kita lanjut lagi untuk sesi kedua, itu yang 2 pertanyaan. Jadi di sini berhubung juga sudah ada pertanyaan, saya mungkin langsung bisa buka sesi kedua dan memulai pertanyaan yang pertama. Ini dari Ibu Suryani Klungkung. Di sini, saya pribadi memang belum tertarik iklan di IG karena faktor keuangan belum kami anggarkan. Dengan lewat Zoom ini saya mulai tertarik. Pertanyaannya, kalau di IG adakah produk-produk tertentu yang tidak boleh dijual? Contoh di FB, walaupun jual minuman dalam bentuk botol wine tetap ditolak padahal bukan jualan alkohol. Apakah iklan di IG bisa cepat terdetek di Google seperti Kamce, Tokopedia, dan lain-lain? Dan adakah keyword tertentu yang bisa dibaca di Google? Terima kasih. Bisa dipahami? Instagram. Iya, Mbak? Tadi Google apa Instagram? Ini pertanyaannya, kalau di IG adakah produk-produk tertentu yang tidak boleh dijual? Contohnya di FB, walaupun jual minuman dalam bentuk botol wine tetap ditolak padahal bukan jualan alkohol. Apakah iklan di IG bisa cepat terdetek di Google seperti e-commerce, Tokopedia, dan lain-lain? Dan adakah keyword tertentu yang bisa dibaca di Google? Mungkin hampir mirip ya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Iya, tentu saja yang namanya digital itu ada kriteria gambar, postingan, atau kata-kata atau keyword tertentu yang memang tidak boleh ditayangkan. Karena memang itu salah satu ketentuan syarat dari pihak sana. Kalau kita posting biasa di Instagram sebenarnya tidak jadi masalah, mau kita masukkan kata-kata seperti apapun tidak jadi masalah. Tapi ketika kata-kata itu yang harus kita iklankan itu pasti sama saja. Apalagi Instagram sama Facebook itu kan
di bawah Facebook Ads Manager. Jadi sudah sama. Jadi kurang lebih syaratnya kurang lebih hampir sama. Jadi hindari kata-kata yang berbau rasisme, sara atau yang lain-lainnya yang memang tidak diperbolehkan. Teman-teman bisa browsing, saya bilang tadi, bisa browsing kata-kata apa saja yang tidak diperbolehkan. Gitu. Karena begini, karena yang akan melihat iklan kita itu tidak hanya orang-orang yang kita follow, tidak hanya follow kita, tapi secara umum. Takutnya misalkan hal-hal yang kata-kata yang berhubungan dengan usia 18 plus ke atas kan. Sementara pengguna Instagram sekarang ada anak kecil begitu. Takutnya anak-anak pun ikut melihat postingan-postingan itu gitu. Itu iklan ya, Instagram Ads. Jadi memang ada kata-kata tertentu yang tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mengakali bagaimana caranya supaya postingan kita itu bisa ditampilkan. Jadi mengakalinya ya jangan menampilkan kata-kata atau keyword yang saya katakan tadi. Kemudian gambarnya juga sebisa mungkin jangan menyerupai gambar-gambar yang bentuk mungkin walaupun produk kita bukan alkohol, bukan wine, tapi itu dikira alkohol, sama seperti dikira tadi sanitizer. Seperti itu. Tadi ada salah satu bapak tadi yang katanya ditolak di Instagram. Itu artinya berarti tidak memenuhi persyaratan. Sama saja, semua situs sosial media pasti dalam bentuk iklan pasti seperti itu. Ada syarat kriteria khusus. Oke. Oke, makasih Mbak atas jawabannya. Jadi bagaimana Mbak Suryani Kelungkung? Semoga tertarik ya. Cepat beriklan. Iya, semoga tertarik. Oke, mungkin sudah pas kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Jadi buat teman-teman UMKM yang ingin bertanya lagi mungkin bisa langsung saja kita di pertemuan selanjutnya atau bisa langsung share di grup karena Mbak Nur ini orangnya welcome. Jadi siapapun yang ingin bertanya terkait dengan materi ini bisa dilanjutkan di lain waktu. Jadi untuk itu kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Ibu Junaida Dumai. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya promosi produk kita sering muncul di Instagram atau sosial media lainnya? Kalau kita promosikan cuma sekali aja munculnya. Terima kasih. Gimana ulang? Yang terakhir gimana tadi? Kalau bagaimana cara supaya promosi produk kita sering muncul di Instagram atau sosial media lainnya? Karena kalau kita promosikan cuma sekali aja munculnya. oh, berarti jadi disesuaikan budgetnya berapa. Kalau misalkan budgetnya misalkan 10.000, jangan berharap akan ditampilkan terus sampai berhari-hari. Itu kan tadi ada itu. Disesuaikan dengan keuangannya, dengan budgetnya. Jadi kalau budget semakin besar budget yang kita sediakan, maka semakin sering iklan kita akan ditampilkan. Jadi tadi itu sebenarnya di Instagram itu memang tadi ada, saya lupa tadi, ada berdasarkan lokasi, misalkan berdasarkan lokasi di sini ada sekitar ratusan orang yang bisa dijangkau, misalkan ribuan orang yang bisa dijangkau. Jadi misalkan kalau kita promosikan di wilayah Kendari, maka dia akan menjangkau perkiraan dari pihak Instagram Ads itu sekitar misalkan 2.000 orang. Misalkan 2.000 orang minimal, maksimal 5.000 orang. Nah, orang-orang itulah yang potensial akan melihat iklan kita. Dan itu pasti masuk ke feed mereka atau ke story mereka ketika mereka itu memang mencari produk yang sedang kita jual. Gitu. Makanya kenapa tadi harus spesifik. Kalau persoalan hari sekali tampil itu tergantung pengaturannya kita. Mau berapa hari diiklankan? Mau sehari, mau 2 hari. Tapi sebaiknya saya bilang tadi jangan paling tidak minimal 3 hari. 3 hari pertama itu harus, apalagi pertama beriklan, itu minimal 3 hari. Dan budgetnya juga disesuaikan. Jangan sampai kita budgetnya cuma sekian, tapi pengennya tiap hari. Itu tidak mungkin. Apalagi yang berbayar ya, itu tidak mungkin. Kalau di Facebook, ada sih yang gratis ya.
di Facebook Marketplace itu gratis. Tapi kalau yang berbayar itu memang dia menyesuaikan dengan uangnya kita berapa hari itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Nur sebagai pemateri yang telah menjawab beberapa pertanyaan tadi dan sempat sharing. Jadi mungkin kita istilahnya pada di akhir pertemuan kita untuk pada hari ini. Jadi saya ingatkan lagi kembali kepada teman-teman sobat UMKM, kalaupun masih ada yang ketidakjelasan dari terkait materi ini, bisa langsung nanti kita dari tim admin sama moderator bisa share nomornya Ibu Waude Nur Salam di grup, mungkin bisa langsung diskusi aja. Bisa kan Bu? Kalau teman-teman sobat UMKM ya. Oke, makasih banyak. Jadi sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, mungkin ada sedikit motivasi lah dari Ibu pemateri kepada sobat-sobat UMKM. Motivator ya saya. Saya bukan motivator. Tidak usah sedikit gambaran kata-kata apakah bijak apakah. Jadi gini teman-teman. Jadi teman-teman khususnya saat ini di era pandemi juga, di era digital, semakin sebenarnya ada salah satu keuntungan apa ya bahasanya? Hikmah ya di balik pandemi ini, artinya dengan adanya pandemi ini sehingga kita sebenarnya lebih canggih, lebih memahami teknologi. Dan memang sebenarnya teknologi ini kedepannya akan menjadi pasar yang sangat besar, dan ini harus kita syukuri. Memang ada hal yang harus kita syukuri di balik suatu musibah. Jadi mungkin banyak kan dari ibu-ibu bapak-bapak di sini yang sebelumnya mungkin belum pernah menggunakan Zoom meeting itu seperti apa. Dan Zoom ini aplikasi yang sudah lama, tapi dengan adanya pandemi ini baru kita gunakan. Kemudian Instagram, sosial media sekarang, pengguna Instagram itu semakin hari semakin meningkat, sehingga menjadi peluang buat kita untuk melakukan promosi. Jadi untuk beriklan, untuk sesuatu yang lebih, kita jangan tanggung-tanggung untuk mengeluarkan biaya. Selagi manajemen keuangannya itu bagus. Pertama, manajemen keuangannya bagus. Harus disetting berapa hari, berapa budgetnya, jangan sampai juga terlalu berlebihan dan atau jangan sampai juga terlalu kurang begitu untuk mendapatkan hasil yang efektif. Itu sih. Tetap semangat. Oke, terima kasih banyak waktunya Ibu Nur telah menyampaikan beberapa materi, dan terima kasih banyak juga terhadap teman-teman UMKM yang sempat join pada pelatihan kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada rangkaian kegiatan yang memang tidak bisa kita lupakan nih. Ini kita foto bersama materi. Jadi teman-teman sobat UMKM mungkin bisa buka videonya, kita foto bersama dulu. Oke, Pak Ali mungkin bisa ambil alih untuk kita foto bersama, Pak Ali. Oke, teman-teman yang belum buka videonya tolong dibuka karena kita ada sesi foto seperti biasa. 227. Senyum. Oke. Adakah yang belum buka video? Bisa sama. Oke. Saya hitung ya Ibu, Bapak. 1, 2, 3. Sudah. Oke, makasih Pak Ali untuk ininya. Jadi mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu, tapi masih banyak lagi pertemuan kita selanjutnya. Kalau untuk bertanya ya silahkan, nanti kami akan berikan nomornya Ibu Nur Waude. Jadi bagi teman-teman sobat UMKM tetap semangat, kita tetap berkarya dan tetap memberikan produk baru. Oke, saya akhiri dengan kata alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Oke, yang mau nih silakan nih. Makasih Ibu. Jumpa di lain kesempatan. Oke, makasih Bu. Makasih. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman telah join gabung. Semoga hari ini materinya bermanfaat, dan nanti apabila yang ada kurang jelas silahkan kita sharing lagi, dan kita tidak ada batasan waktu.
berhubung Zoom ini kan kita keadaannya terbatas, nanti mudahan untuk pemateri welcome mau japri atau gimana, nanti kita silahkan misalnya ada yang kurang jelas kita tanyakan lagi. Dan nanti insya Allah PowerPoint-nya saya bagikan di grup WA. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih. Semangat. Mbak Erlin. Sehat, Mak. Alhamdulillah, Mak. Pergi nanti. Insya Allah. Apa dek? Tulis itu, mau tulis apa?